Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Roswita Natalia Lerek dengan NIM 201100015. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan proyek UTS dari mata kuliah Etika dan Hukum TISI. Nah, di sini untuk topiknya yaitu cybercrime atau kejahatan pada media sosial, dampak yang ditimbulkan dan usulan dari penyelesaiannya. Kita langsung saja. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang terjadinya kasus komputer cyber atau cybercrime. Di sini teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat di dunia, terutama di Indonesia yang tidak ketinggalan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya komputer atau laptop, handphone, dan internet. Kemajuan teknologi ini telah membantu masyarakat dalam hal berkomunikasi lebih efektif dan memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hampir ke seluruh bidang kehidupan manusia telah menggunakan teknologi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi sendiri di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengemban pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Kemudian manfaat dari teknologi informasi sendiri dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan baru atau cybercrime, sehingga diperlukan upaya proteksi dan dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektivitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Latar belakang terjadinya kasus komputer dan cybercrime adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta sejumlah faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi beberapa faktor utama. Yaitu yang pertama itu pertumbuhan internet. Kemudian ketergantungan pada teknologi, lalu ada anonimitas dan kehadiran digital, kemudian ada keuntungan finansial, kesenjangan teknologi, perkembangan malware dan teknik serangan, kemudian ada motivasi ideologi dan politik. Oke, selanjutnya kita lanjut. Untuk modus kejahatan sendiri, modus kejahatan adalah cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan tertentu. Modus kejahatan adalah strategi atau rencana yang diterapkan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan mereka. Modus kejahatan dapat melibatkan serangkaian langkah atau tindakan yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kejahatan yang dilakukan. Modus kejahatan sendiri dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Contoh modus kejahatan meliputi cara pelaku mencuri, merampok, memalsukan dokumen, melakukan penipuan, atau menghindari penegakan hukum. Modus kejahatan ini juga bisa berubah seiring perkembangan teknologi dan perubahan dalam lingkungan sosial, sehingga para pelaku kejahatan seringkali beradaptasi dengan teknik baru. Kemudian ada beberapa modus kejahatan yang sering terjadi dalam dunia IT, diantaranya yaitu yang pertama, ada phishing atau penipuan online. Nah, di sini melibatkan penipuan online dengan mengirimkan pesan palsu yang mengaku berasal dari entitas yang sah, misalnya bank atau layanan online terkenal. Pesan tersebut biasanya berisi tautan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi rekening bank.
Kemudian di sini yang kedua ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari komputer atau perangkat lain tanpa izin pengguna. Kemudian yang ketiga ada ransomware atau perangkat lunak pemerasan. Nah, ini merupakan jenis malware yang menginskripsi data pada komputer atau jaringan dan kemudian meminta tebusan untuk memberikan kunci deskripsi. Yang keempat ada pencurian identitas, yang dimana tindakan mengambil data pribadi seseorang seperti nik, kartu kredit, atau kata sandi dengan tujuan melakukan penipuan atau tindakan ilegal lainnya atas nama korban. Setelah itu yang terakhir ada hacking atau peretasan. Merupakan tindakan yang melibatkan penetrasi atau peretasan sistem komputer atau jaringan dengan atau tanpa izin untuk mendapatkan akses ke data atau mengubah sistem tersebut. Nah, memahami modus kejahatan adalah penting bagi pemahaman hukum dan upaya pencegahan kejahatan. Ini membantu para penegak hukum dan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman kejahatan dengan lebih efektif. Selain itu, pemahaman tentang modus kejahatan juga bermanfaat bagi individu dan masyarakat umum karena dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda potensial dari kejahatan yang sedang dilakukan atau dalam proses perencanaan. Kemudian kita lanjut untuk dampak kerugian. Dampak kerugian merujuk pada konsekuensi negatif yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dampak konteks kejahatan atau dampak kerugian mencakup kerugian atau kerusakan yang dialami oleh korban atau pihak yang terkena dampak dari tindakan kriminal. Dampak kerugian ini dapat mencakup berbagai aspek tergantung pada jenis kejahatan dan situasinya. Nah, berikut ada beberapa contoh dampak kerugian. Yang pertama itu ada kerugian finansial, kemudian kerugian emosional, kerugian reputasi, kerugian keamanan, dan juga kerugian sosial. Nah, dampak kerugian dari phishing sendiri, pencurian informasi pribadi, keuangan, dan akses akun penipuan finansial atau kerugian reputasi. Kemudian dampak kerugian dari malware, kerusakan data, pencurian informasi, penghambatan sistem, dan kerugian finansial. Kemudian kerugian dari ransomware, pencurian data, tebusan yang harus dibayar, dan hilangnya data yang berharga. Kemudian kerugian dari pencurian uang, kerusakan finansial, dan kerugian reputasi. Kemudian yang terakhir untuk kerugian dari hacking sendiri adalah pencurian data, kerusakan sistem, dan akses ilegal ke informasi. Nah, dampak kerugian dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan jangka waktu. Penting bagi kita untuk memahami dampak kerugian ini. Nah, baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi penegak hukum dan sistem hukum, agar tindakan kriminal dapat diidentifikasi, ditangani, dan dihukum sesuai dengan hukum, agar korban dapat mendapatkan hukuman dan pemulihan yang diperlukan. Oke, selanjutnya untuk dampak sosialnya sendiri. Nah, di sini dampak sosial dari kejahatan dunia IT mencakup berbagai konsekuensi yang memengaruhi masyarakat, individu, dan komunikasi secara luas. Dampak ini bisa sangat merusak. Kemudian ada beberapa dampak sosial yang dapat terjadi akibat kejahatan dunia IT, yaitu yang pertama, ketidakamanan dan kecemasan, kemudian kehilangan kepercayaan, kerusakan reputasi, ketidakamanan keuangan, gangguan dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan sosial, dan juga yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi keamanan. Nah, dampak sosial dari phishing sendiri, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap email dan tautan yang mencurigakan. Kemudian untuk dampak sosial malware, perasaan ketidakamanan dalam penggunaan komputer dan internet. Kemudian dampak sosial dari ransomware, gangguan serius dalam kehidupan individu dan juga bisnis. Kemudian dampak sosial dari pencurian, penurunan kepercayaan dalam bertransaksi secara online. Setelah itu dampak sosial dari hacking, perasaan tidak aman dalam penggunaan teknologi. Nah, dampak sosial dari kejahatan dunia IT menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keamanan cyber dan privasi sangat penting dalam era digital. Kesadaran, pendidikan, dan tindakan perlindungan cyber
Saya lanjut. Jadi dampak sosial dari kejahatan dunia IT merupakan cara-cara untuk mengatasi dampak sosial yang merugikan akibat dari kejahatan dunia IT. Oke, kemudian kita lanjut untuk dampak hukum. Nah, di sini dampak hukum dari kejahatan dunia IT merujuk pada konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan ketika mereka ditangkap dan dihadapkan pada sistem peradilan. Dampak hukum ini bisa bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, yurisdiksi, dan hukum yang berlaku. Kemudian ada beberapa contoh dampak hukum yang umum terkait dengan kejahatan pada dunia IT, yaitu yang pertama, penuntutan hukum, kemudian ada hukum pidana, sanksi perdata, penuntutan oleh negara atau entitas hukum, kemudian ada hukum perdata dan ganti rugi, dan yang terakhir itu adalah larangan hukum. Dampak hukum dari phishing sendiri, tindakan phishing biasanya melanggar hukum dan pelaku dapat dihukum jika ditangkap dan dituntut. Kemudian dampak hukum dari malware, pembuatan dan penyebaran malware adalah ilegal, pelaku bisa dihukum jika tertangkap. Kemudian dampak hukum dari ransomware adalah ilegal, pelaku bisa dihukum jika ditangkap. Kemudian dampak hukum dari pencurian identitas adalah ilegal dan dapat menghasilkan hukuman yang berat bagi pelaku. Setelah itu dampak hukum dari hacking sendiri, peretas tidak aman dalam penggunaan teknologi. Dampak hukum dari kejahatan dunia IT bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat dari potensi ancaman dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kehadiran dan penerapan hukum yang efektif dalam dunia IT penting untuk mencegah dan mengurangi tindakan kejahatan serta menciptakan rasa keamanan di lingkungan online. Selanjutnya di sini kita lihat usulan penyelesaiannya. Untuk usulan penyelesaian sendiri, pencegahan kejahatan di dunia IT memerlukan kombinasi tindakan hukum, pendidikan, dan juga teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan perangkat keamanan yang canggih, serta penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi dampak dan tindakan kejahatan di dunia IT. Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi kunci untuk mengatasi serangan cybercrime yang lintas batas. Kemudian ada contoh usulan penyelesaian untuk mengatasi kejahatan IT, yaitu contohnya ada perangkat keamanan, menggunakan perangkat keamanan seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan perangkat lunak anti-malware untuk melindungi sistem komputer dan juga jaringan. Setelah itu untuk yang kedua ada penerapan hukum yang ketat, memastikan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan dunia IT sesuai dengan tindakan pelanggaran sehingga ada insentif untuk tidak terlibat dalam kejahatan cyber. Kemudian perlindungan identitas privasi, yaitu menjaga identitas dan informasi pribadi dengan hati-hati, termasuk menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Kemudian ada kerjasama antar sektor publik dan swasta, yaitu mendorong kerjasama antar pemerintah, bisnis dan industri, teknologi dalam mengatasi ancaman cyber. Untuk usulan penyelesaian dari phishing sendiri, mengedukasi publik tentang ciri-ciri phishing, penggunaan perangkat keamanan email dan berhati-hati sebelum menggunakan informasi pribadi secara online. Kemudian usulan dari malware, yaitu pengguna perangkat lunak, antivirus, dan anti-malware, pembaruan sistem operasi yang teratur serta waspada terhadap tautan dan lampiran yang mencurigakan. Kemudian usulan penyelesaian dari ransomware, yaitu melakukan backup data yang teratur, tidak membayar tebusan atau untuk mengurangi insentif bagi penjahat, dan memasang perangkat lunak keamanan yang kuat. Untuk penyelesaian dari pencurian identitas menggunakan di sini menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, melindungi data pribadi dengan hati-hati, dan melaporkan pencurian identitas. Kemudian untuk penyelesaian dari hacking sendiri, meningkatkan keamanan jaringan dan sistem, mengidentifikasi
mengidentifikasi dan menghapus kerentanan serta mengadakan pelatihan keamanan bagi personil IT. Nah, setiap modus kejahatan dunia IT memiliki karakteristik, metode kerja, dampak, dan solusi yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang modus kejahatan ini dan tindakan pencegahan yang sesuai akan membantu individu dan organisasi melindungi diri dari serangan cybercrime. Kemudian kita lanjut untuk kesimpulannya. Di sini kejahatan dunia IT adalah ancaman serius dalam era digital saat ini. Serangan cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan peretasan dapat memiliki dampak yang merusak para individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak meliputi kerugian finansial, kerusakan reputasi, kehilangan privasi, dan kerusakan keamanan. Untuk mengatasi ancaman ini perlu diambil berbagai tindakan yang mencakup pendidikan dan kesadaran pengguna perangkat keamanan, pembaruan sistem, enkripsi data, dan penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Kemudian untuk sarannya di sini, pertimbangan untuk menggunakan layanan pemantauan identitas dan dapat memberitahu tentang aktivitas mencurigakan yang terkait dengan informasi pribadi. Kemudian rutin memeriksa aktivitas akun di platform online seperti perbankan, media sosial, dan email, serta segera laporkan aktivitas mencurigakan atau tidak sah. Jika berkaitan dengan bisnis, pastikan untuk memiliki kebijakan keamanan yang ketat dan pelatihan keamanan bagi karyawan. Nah, ini dapat membantu melindungi data bisnis dan informasi pelanggan. Kemudian jika korban kejahatan dunia IT melaporkan serangan tersebut kepada pihak berwenang dan sumber daya seperti pusat layanan cybercrime, kemudian melaporkan kejahatan dapat membantu mengidentifikasi pelaku dan mencegah serangan berulang. Setelah itu, untuk melindungi diri dari kejahatan dunia IT adalah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian terus-menerus terhadap keamanan online. Dengan mengadopsi praktik-praktik ini, dapat meningkatkan keamanan pribadi dan mengurangi resiko terhadap serangan cyber. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan cybercrime atau kejahatan pada media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.